Selamat datang di AB Movie, channel yang membahas tentang alur cerita komik. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada yang mau donasi, bisa lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Tak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Yelin tak gentar, dia membuka maskernya. Menurut Yelin, dengan begini, malah jauh lebih gampang untuk langsung menerobos saja. Setelahnya, Yelin mengaktifkan Forbidden Curse Burning Reincarnation. Kemudian, aura keunguan keluar dari tubuh Yelin. Setelah mengaktifkan kekuatannya, Yelin merasakan sakit pada ginjalnya, karena yang kanan baru saja tumbuh kembali. Jadi, Yelin akan mengorbankan yang sebelah kiri. Karena sudah diberitahu oleh pemimpin mereka, kalau Yelin sangat merepotkan. Anak buah Kensen, tanpa ragu langsung menembaki Yelin, dengan senjata yang mereka bawa. Walaupun mendapatkan serangan dari depan, Yelin sama sekali tidak panik. Dia tetap saja bergerak maju. Kemudian, terjadi ledakan yang dahsyat di sana. Beberapa orang yang dekat dengan Yelin, langsung tewas terbakar. Setelahnya, dengan instantaneous dance, Yelin langsung bergerak cepat ke arah sisa anak buah Kensen yang masih hidup. Dia langsung menangkap kepala orang itu, dan mendorongnya ke belakang. Sekarang, setelah keadaannya menjadi seperti ini, siapapun yang melihat Yelin malam ini, tidak akan ada yang bisa pergi hidup-hidup dari tempat itu. Jika sampai Yelin membiarkan satu pun berhasil lolos, maka, rahasianya akan terbongkar. Setelahnya, Yelin melesat meninggalkan dua orang yang tersisa, yang saat ini sedang terbakar hebat dan berteriak kesakitan. Yelin ingin segera masuk, dan menemukan Kensen. Tiba-tiba, ada seseorang yang menyerang Yelin menggunakan skill tipe angin. Serangan itu begitu cepat, namun Yelin masih bisa menghindarinya. Yelin mengetahui, jika orang itu adalah seorang job changers tipe angin, dengan level di atas 30. Ternyata, mereka ada dua orang. Mereka menghadang laju Yelin, sebelum memasuki tempat Kensen. Yang berambut panjang memuji Yelin, karena telah berani datang ke sana sendirian. Dia menanyakan, apakah Yelin tidak takut mati. Sedangkan, yang satunya memperingatkan si rambut panjang, atau yang disebut nomor 7, agar dia tidak menghabisi Yelin. Sebab, Kensen ingin mereka menangkap Yelin hidup-hidup. Nomor 7 menenangkan temannya, dia tahu, dan dia tidak akan menghabisi Yelin. Kemudian, Yelin mulai mencabut pedangnya. Dia mengatakan, kalau mereka berdua, sangatlah tidak beruntung. Sebab, kali ini membawa pedangnya. Yelin menyuruh mereka, untuk segera maju. Karena dia ingin tahu, berapa kali Yelin bisa menebas mereka berdua. Tentu saja, skill yang Yelin gunakan adalah, Forbidden Curse Lifespan Sword Technique. Pria yang berambut pendek, langsung tersulut emosinya. Dia langsung menanggapi tantangan Yelin. Dia maju, sembari menyiapkan serangan untuk menghabisi Yelin. Yelin berhasil menghindari serangan pria itu. Serta, dia juga berhasil melakukan tebasan pertama. Tapi di belakang Yelin, nomor 7 sudah bersiap menebaskan pedangnya ke tubuh Yelin. Dia memuji kecepatan Yelin, yang ternyata, gerakannya cukup cepat untuk menghindari serangan temannya. Yelin berhasil menghindari serangan nomor 7, dan juga, dia berhasil melakukan tebasan kedua pada nomor 7. Nomor 7 memuji kehebatan Yelin. Dia tak menyangka, ternyata Yelin sangatlah cepat. Tapi, serangan Yelin itu hanya menggoresnya saja. Namun, serangan Yelin belum selesai. Dia akan menunjukkan skill berpedangnya kepada mereka berdua. Kemudian, Yelin melakukan tebasan ketiga. Tapi, tebasan itu berhasil ditahan menggunakan senjatanya oleh pria berambut pendek. Dan untuk tebasan yang keempat, tebasan itu ditahan oleh kedua orang itu sekaligus. Tebasan demi tebasan, terus diayunkan ke arah kedua orang itu, hingga tebasan ke-8. Dan di tebasan ke-8 itu, berhasil mematahkan pedang milik nomor 7, dan tebasan itu juga berhasil melukainya. Pria berambut pendek terkejut, dan khawatir atas keadaan si nomor 7. Sedangkan Yelin, dia merasakan damage setelah mengeluarkan tebasan ke-8. Dia merasakan sakit pada dadanya. Pria berambut pendek tak percaya, mereka bisa kalah melawan seorang bocah. Dia menanyakan, teknik apa yang Yelin gunakan untuk melawan mereka. Sembari melakukan tebasan terakhir, Yelin mengatakan, jika pria itu tidak perlu mengetahuinya. Dan akhirnya,
pria itu tewas di tangan Yelin. Nomor 7 tak percaya, temannya dihabisi oleh Yelin. Dia menganggap Yelin adalah seorang iblis. Baru selesai dia mengatakannya, tubuhnya langsung terbakar oleh api yang sangat kuat dan membuatnya tewas di tempat. Tentu saja, itu dilakukan oleh Yelin untuk menutupi informasi tentang dirinya, agar tidak tersebar di publik. Sembari berjalan pergi, Yelin mengatakan bahwa dia sebelumnya sudah mengatakan kalau tidak ada seorang pun di tempat itu yang bisa pergi hidup-hidup malam ini. Setelah itu, terjadi kekacauan di pasar gelap bawah tanah Qingcheng. Ledakan terjadi di mana-mana. Teriakan demi teriakan terdengar dari sudut-sudut ruangan. Mereka terus berteriak meminta tolong untuk diselamatkan. Mereka berlarian untuk menyelamatkan diri dari Yelin. Tubuh mereka terbakar dengan api yang tidak bisa dipadamkan. Mereka heran, lawan mereka sama sekali tidak bisa dihabisi, seberapa keras mereka mencobanya. Mereka tetap tidak bisa menghabisinya. Tak lama kemudian, tubuh mereka terpotong oleh sebuah tebasan. Tebasan itu dilakukan oleh Yelin. Dia melakukan 2 kali tebasan untuk menghabisi 2 orang yang sedang melarikan diri. Tinggal 1 orang yang masih hidup. Namun, dia terus berlari menghindari kejaran Yelin. Hal itu membuat Yelin sangat kesal. Karena, dia sampai lupa menghitung berapa kali dia sudah menebas. Oleh karena itu, Yelin harus menghitung ulang tebasannya. Setelah beberapa langkah menaiki tangga, seseorang dengan tubuh yang besar, dan juga membawa sebuah kapak yang sangat besar. Dia berdiri dan tersenyum melihat kedatangan Yelin. Orang itu mengatakan, jika dia sudah lama tidak melihat orang yang berani datang ke sana untuk membuat onar. Orang itu adalah seorang fighter nomor 1 di pasar gelap. Dia bernama Zhai Xiuqi. Saat ini dia berlevel 42. Dia bertanya kepada Yelin tentang rahasia apa yang dia miliki, sehingga dia belum tumbang, bahkan setelah menderita luka-luka seperti itu. Setelah melihat kapak yang dibawa oleh Zhai Xiuqi, Yelin mengira jika itu beratnya mencapai ratusan kilogram. Kemudian, Yelin mengatakan jika dia akan memberitahu rahasianya kalau Zhai Xiuqi mau meletakkan kapaknya terlebih dahulu. Tapi, jawaban Zhai Xiuqi tak sesuai harapan Yelin. Dia justru langsung melesat ke arah Yelin, sembari bersiap mengayunkan kapak besarnya ke arahnya. Karena Yelin tidak mau memberitahunya, maka Zhai Xiuqi akan menghabisi Yelin, lalu dia akan mempelajari tubuhnya pelan-pelan. Terjadi ledakan yang cukup besar di sana. Bahkan, anak tangga di belakang Yelin langsung terbelah akibat 1 kali tebasan kapak dari Zhai Xiuqi. Dengan cepat, Yelin langsung mengaktifkan 2 skill sekaligus, yaitu Forbidden Curse Burning Reincarnation dan Instantaneous Dance. Dengan menggunakan kedua skill itu, Yelin berhasil melompat menghindari serangan yang dahsyat itu. Akhirnya, Zhai Xiuqi tahu kalau Yelin adalah seorang Forbidden Curse Master. Dia tertawa, walaupun dia mengetahui bahwa lawannya adalah seorang Forbidden Curse Master. Zhai Xiuqi ingin tahu berapa lama Yelin bisa bertahan dengan membakar hidupnya sebagai ganti kekuatan yang dia gunakan. Setelahnya, Zhai Xiuqi menyerang Yelin terus-menerus tanpa henti. Dia ingin menghabisi Yelin dengan cara menghabiskan sisa hidup Yelin yang dia gunakan sebagai pengganti kekuatannya. Tebasan demi tebasan kapak dilancarkan ke arah Yelin. Namun, Yelin tetap bisa menahan serangan itu dengan pedangnya. Tapi, pada serangan berikutnya, Zhai Xiuqi menambahkan kekuatan pada tebasannya. Hal itu membuat pedang Yelin terlepas dari tangannya dan terlempar jauh ke udara. Akibat terus menerima serangan dari Zhai Xiuqi, Yelin mendapatkan luka yang cukup parah pada tubuhnya. Dia sudah menduga bahwa seorang Job Changers level 42 adalah lawan yang sangat tangguh. Zhai Xiuqi tertawa, dia menghina Yelin. Dia tak percaya bahwa seorang Forbidden Curse Master bertarung menggunakan pedang. Bahkan, dia mengatakan kalau skill berpedang Yelin sangatlah payah. Kata-kata itu dia ucapkan sembari menebaskan kapaknya ke arah Yelin yang saat ini tidak memiliki pertahanan sama sekali untuk menangkis serangan itu. Yelin sempat melihat gerakan kapak yang mengarah ke bahu kirinya. Dia berpikir bahwa dia harus menghindari kapak itu, atau tubuhnya akan terbagi menjadi 2. Namun, Yelin terlambat menghindar sepersekian detik, sehingga tubuhnya terbelah oleh bapak itu. Terlihat dari wajahnya bahwa Yelin sangat kesakitan. Setelahnya, tubuhnya terlempar membentur dinding di belakangnya. Yelin berteriak sebagai bentuk bahwa dia mengekspresikan rasa sakit yang dia rasakan. Melihat Yelin sudah kalah,
Zai Xiuqi langsung berjalan mendekat ke arah Yelin. Dengan sombongnya, Zai Xiuqi mengatakan, jika dia baru saja melakukan pemanasan. Namun, Yelin sudah kalah begitu saja. Sembari terbata-bata, Yelin mengatakan, kalau memang, saat dia melawan petarung jarak dekat, skill berpedangnya sangat kurang. Kemudian, Yelin berdiri sembari melakukan pemulihan pada luka yang dia alami. Kali ini, Yelin akan serius melawan Zai Xiuqi, karena dia sudah memaksanya. Setelahnya, Yelin mengorbankan banyak sekali organnya, yaitu hati, ginjal, paru-paru kiri, lambung, empedu, duodenum, kandung kemih, pankreas, limpa, dan usus besar. Dengan pengorbanan sebanyak itu, Yelin langsung mengaktifkan Forbidden Curse World Ending Fury. Setelah skill itu diaktifkan, terjadi pergejolakan di langit, di atas pasar gelap bawah tanah Qingcheng. Tak butuh waktu lama, sebuah kilatan petir yang sangat besar menyambar ke arah gedung, di mana Yelin dan Zai Xiuqi berada. Zai Xiuqi terkejut melihat sebuah cahaya yang sangat terang di luar gedung, diikuti oleh suara gemuruh petir yang menggelegar. Tak lama kemudian, tembok luar gedung hancur oleh sebuah petir berbentuk naga. Zai Xiuqi tak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia tak percaya, ada seseorang yang bisa mengendalikan petir sekuat itu. Kecepatan petir itu tidak main-main. Hanya sepersekian detik saja, petir itu sudah menghantam tubuh Zai Xiuqi yang masih terdiam tak percaya, melihat sesuatu yang mengagumkan di hadapannya. Dan dalam waktu sekejap saja, tubuh Zai Xiuqi bagian atas, langsung hilang menjadi abu. Setelah selesai, Yelin mengatakan, jika skill berpedangnya memanglah kurang. Tapi, berbeda dengan petirnya. Selain itu, tidak ada gunanya, Zai Xiuqi tahu apa-apa tentang dirinya. Sekarang lebih baik, Zai Xiuqi berbicara saja dengan Raja Neraka. Setelahnya, Yelin berjalan menaiki anak tangga selanjutnya. Namun, dia merasakan sakit pada sekujur tubuhnya. Sebab, Yelin telah mengorbankan terlalu banyak organ di tubuhnya sekaligus. Dan sekarang mulai merasakan pusing di kepalanya. Panel berpindah di kamar Kensen. Dia terlihat sedang tiduran santai bersama seorang wanita. Wanita yang bersama Kensen mendengar bahwa di bawah ada seorang penyusup. Dia bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Namun, Kensen menenangkan wanita itu. Sebab, di luar ada Zai Xiuqi yang menjaga tempat itu. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh penyusup itu saat dia bertemu dengan Zai Xiuqi. Saat Kensen mulai menggoda wanita itu, tiba-tiba, pintu kamar Kensen meledak dan hancur dengan suara yang sangat keras. Dari kepulan asap, Yelin muncul dan berteriak menanyakan, di mana Tuan Ji berada saat ini. Kensen tak percaya, Yelin berhasil sampai ke ruangannya. Dia langsung berdiri dan menanyakan, di mana Zai Xiuqi saat ini berada. Kenapa dia membiarkan bocah seperti Yelin masuk begitu saja? Tak mau menunda-nunda, Yelin langsung melompat, sembari mengatakan bahwa Zai Xiuqi sudah mati, dan Kensen akan menyusul dia ke neraka. Kensen menanggapi santai serangan dari Yelin. Dia berniat menangkap pedang itu dengan tangan kosong. Sembari tertawa, Kensen mengatakan bahwa sudah banyak orang yang ingin menghabisinya. Namun, bocah seperti Yelin tidak pantas untuk melakukannya. Setelah berhasil menangkap pedang Yelin dengan tangan kirinya, Kensen langsung menangkap leher Yelin menggunakan tangan kanannya. Kejutan itu membuat Yelin tak sempat bereaksi, dan langsung tercekik hingga dia terbatuk-batuk. Setelahnya, Kensen meremas dengan kuat leher Yelin hingga hancur. Setelah itu, Kensen berpesan kepada Yelin, agar di kehidupannya yang selanjutnya, Yelin tidak macam-macam lagi dengan dirinya lagi. Kensen langsung melemparkan tubuh Yelin, saat dia mengira, kalau Yelin sudah tewas. Akibat ulah Yelin, dia sudah membuang-buang waktunya yang sangat berharga, hanya untuk berurusan dengan bocah seperti Yelin. Tapi, Kensen terkejut akan sesuatu. Dia mendengar nafas Yelin yang terengah-engah, sembari terus mengucapkan pemulihan berkali-kali. Otot-otot Kensen menegang dan bergetar ketika mengetahui bahwa Yelin ternyata masih hidup. Padahal sebelumnya, dia yakin bahwa dia sudah menghancurkan lehernya. Sembari mengorbankan mata kirinya, Yelin mengatakan bahwa dia tidak akan mati secepat itu. Sebab, dia belum bersenang-senang dengan Kensen. Langsung saja, Yelin mengorbankan mata kirinya. Pengorbanan yang dia lakukan, tentu saja untuk mengaktifkan Forbidden Curse Eternal Freezing Gas. Perlahan, kaki Kensen mulai membeku, dan membuatnya tidak bisa bergerak. Kensen terkejut dan bertanya, Forbidden Curse macam apa yang digunakan oleh Yelin, hingga membuat kakinya membeku dengan cepat.
Akibat kakinya membeku, Kensen sama sekali tidak bisa bergerak. Setelah Yelin berhasil menghentikan pergerakan Kensen, dia langsung menanyakan, di mana Paman Ji berada. Kensen terdiam sejenak. Kemudian, dia mengatakan bahwa dia tidak akan memberitahukan di mana Paman Ji berada. Namun, Yelin tak membutuhkan jawaban seperti itu. Dia mengangkat salah satu jarinya, dan di ujung jarinya terdapat setitik api yang siap membakar tubuh Kensen. Tanpa basa-basi lagi, karena Kensen tak mau memberitahunya, Yelin langsung membakar kedua lengan Kensen. Menurut Yelin, Kensen sudah tidak membutuhkan kedua tangannya lagi. Kensen langsung berteriak kesakitan saat kedua tangannya terbakar oleh api Yelin. Tiba-tiba, di belakang Yelin, terdengar suara benda jatuh. Ternyata, wanita yang bersama dengan Kensen tadi, membawa Tuan Ji dan menodongkan senjatanya ke arah Tuan Ji. Wanita itu mengancam Yelin, jika dia tidak melepaskan Kensen, maka dia akan menembak Tuan Ji hingga dia mati. Setelah melihat Tuan Ji masih hidup, Yelin langsung memadamkan api yang membakar tangan Kensen. Yelin terkesan atas apa yang wanita itu lakukan. Dia datang sebagai pahlawan bagi Kensen. Yelin menanyakan, apakah wanita itu datang untuk menukarkan sandera. Kemudian, Yelin berjalan mendekat ke arah wanita itu. Dia berjalan santai, dan mengabaikan Kensen yang sudah tak berdaya di belakangnya. Melihat Yelin berjalan ke arahnya, wanita itu kembali mengancam Yelin. Jika dia terus mendekat, maka dia tidak akan ragu lagi untuk menembak Tuan Ji. Dengan santainya, Yelin menanyakan, bukankah sebelumnya, wanita itu ingin menukarkan sandera? Kensen kesal, karena wanita itu datang lagi ke sana. Kensen mengatakan, bahwa dia tidak suka diselamatkan oleh seorang wanita. Dia menyuruh wanita itu untuk segera pergi dari sana. Bukannya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kensen, wanita itu justru menembaki Yelin. Dia mengira, jika dia bisa menang dengan cara menembak Yelin. Setelah mengira sudah berhasil menghabisi Yelin, wanita itu langsung berlari menghampiri Kensen. Dia senang, karena mengira telah berhasil menyelamatkannya. Namun, Kensen justru tidak senang. Sebab, wanita itu sangat bodoh. Kensen mengatakan, bahwa Yelin tidak bisa dihabisi hanya dengan beberapa peluru saja. Akhirnya, wanita itu tahu, jika yang telah dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Dia mulai menyadari, bahwa Yelin sudah bangun. Keringat wanita itu mulai mengucur di wajahnya. Setelah berpindah ke belakang Tuan Ji, Yelin langsung melakukan sesuatu kepada wanita itu. Dia membekukan kedua tangan wanita itu yang sedang memegang pistol. Wanita itu terkejut, ternyata, Yelin adalah seorang Forbidden Course Master. Kemudian, untuk menyelamatkan wanita itu, Kensen berteriak, jika Yelin ingin menghabisinya. Dia menyuruh Yelin untuk melakukannya. Sebab, semua ini adalah salahnya. Sedangkan wanita itu tidak tahu apa-apa. Bertepatan dengan kata-kata terakhir Kensen, kelapa Kensen juga sudah terlepas dari badannya. Gerakan Yelin sangatlah cepat, hingga mereka tidak menyadarinya. Yelin kesal, karena Kensen terlalu berisik, hingga dia harus segera menutup mulutnya dengan cara memisahkan kelapanya dari badannya.